Selamat pagi Alpha Omega Church. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku melewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikmu hidupku, kemuliaan bagimu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan luar biasa, dulu sekarang selamanya. Ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikmu hidupku, kemuliaan bagimu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Kami mau percaya Tuhan. Iman kami teguh karena-Mu. Haleluya. Mari nyatakan bersama. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Selamat bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau menyanyikan bersama-sama. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji mari bersama-sama. Ku memuji, ku bersorak, yes Lord. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Are you ready? Na 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 na. Alpha Omega Church bersama. Na 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 na. Nyanyikan bersama. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, atas hidup
pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Nyanyikan lagu ini bersama. Bangkit dan berkatakan berkat. Yes Jesus. Dengan pasti kau berikan Tuhan. Nyatakan kekuatan, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Nyanyikan bersama. Imanku berkata Tuhan ku hebat, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Mari bersama ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh oh, ku bersorak, say haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Tepuk tangan bersama. Na na na. Let's sing it. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Kami percaya Tuhan. Kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari bersama. Imanku berkata Tuhanku hebat, oh Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama. Are you ready? Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji bersama, ku menang. Tepuk tangan di atas kepala. Kita percaya kemenangan ada di tangan kita, amin. Oleh karena itu kita mau bersama-sama deklarasikan kepada Tuhan. Let's sing it. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Everybody. Ku menang bersama Yesus. Woo! Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Everybody. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, I've overcome just. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan Ku menang. atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ingat tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Anda bisa mempersiapkannya.
Setelah mempersiapkan, mari bersama-sama tadakan kedua tangan kita. Tuhan, ini yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami ingin connect dengan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Engkau berperkara buat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, perkatakan bersama. Saat indah bersamamu, itu yang selalu rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Engkau satu-satunya buat kami Tuhan. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Katakan saat indah bersamamu ya Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaanku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi bersama-sama berkatakan Alpha Omega Church. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Kaulah dambaan hidup, Engkau satu-satunya buat kami. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Manfaatkan momen ini bersama untuk connect dengan Tuhan. Like this song say, saat indah saat bersamamu Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan. Anda bisa berdoa kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dia ada buat setiap kehidupan kita. Kami tahu Engkau ada di sini ya Tuhan. Engkau mengawal setiap kehidupan kami Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Teruslah connect dengan Tuhan. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Perkataan ini bersama. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Ku ingin kau. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Hanya Engkau yang kami ingini ya Tuhan. Yesus, Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Yes, God. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Yesus, oh namamu. Di atas segalanya yang layak disembah. Oh Yesus, namanya Yesus, Yesus.
kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Tuhan boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Sementara kita mengambil elemen perjamuan kudus, Anda boleh pegang roti di tangan kanan kita dan elemen anggur atau cawan di tangan kiri kita. Tuhan terima kasih. Setiap kali kami memegang perjamuan ini, kami boleh merayakan karya Yesus di atas salib yang begitu indah, mulia, dan ajaib. Yang selalu mengingatkan kepada kami semua betapa berharganya kami. Betapa mulianya hidup kami. Betapa besar Tuhan mencintai, menyayangi, memperdulikan setiap kami. Tuhan, Kau naik ke atas kayu salib. Engkau memberikan tubuhmu dihancurkan, darahmu ditumpahkan untuk kepentingan kami. Kalau mungkin ada di antara kami hari ini yang bergumul, ragu tentang cinta dan kasih-Nya Tuhan, biar apa yang kami pegang hari ini boleh menjadi jawaban bahwa ada cinta Yesus, sayangnya Yesus, kepedulian Yesus yang lebih besar daripada kami bisa memperdulikan diri kami sendiri. Tuhan, kalau ada di antara kami hari ini yang mungkin ragu tentang harga dan nilai diri kami, tentang siapa kami di dalam Tuhan, biar kami semua saat kami pegang elemen perjamuan ini memandang lagi kepada karya salib dan kami boleh berkata, saya adalah anak-anak kesayangan Tuhan, dicintai Tuhan, berharga bagi Tuhan, saya biji matanya Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang dicurahkan untuk setiap kami. Kalau ada di antara kami yang datang dengan kondisi kami berdosa, kalau ada di antara kami yang datang mungkin semangat hidup kami mulai pudar, iman kami mulai goyah, mungkin kami datang dengan sakit penyakit baik itu secara tubuh maupun jiwa dan emosi kami. Tuhan, kami percaya dalam persekutuan kuasa darah Yesus, kami akan diberikan pengampunan dan pengertian yang baru untuk hidup benar dalam Tuhan. Dalam persekutuan kuasa darah Yesus, kami juga diberikan kekuatan ilahi dan harapan yang pasti di dalam Engkau. Bahkan kami boleh menerima kesembuhan dan pemulihan karena Engkau adalah Tuhan, kekuatan setiap kehidupan kami. Sadarkan dan ingatkan kami saat kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, tidak ada satupun kutuk yang dapat menempa kehidupan kami, karena kuasa darah Yesus lebih besar daripada segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum dan terima mujizat kita bersama-sama. Dengan menadahkan tangan kita sama-sama. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi sama-sama ke hadapan Tuhan. Tinggikan Dia, besarkan Dia dari atas kehidupan kita masing-masing. Our King be lifted up.
terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau punya rencana yang selalu indah buat setiap kami. Tuhan, biar kami boleh terus melekat, nempel sama Tuhan. Ada dalam rencanamu, itu yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami masuk dalam serial kami yang baru. Kami berdoa, kami mohon hikmat-Mu boleh turun atas semua kami, termasuk hamba-Mu, orang-orang sederhana ini. Supaya kami boleh sama-sama dibangunkan, dibangkitkan menjadi pria, menjadi wanita. Yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan kami boleh terus melekat dan nempel sama Tuhan. Supaya hidup kami boleh terus bersinar dan berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Teman boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sebelum kita duduk, boleh say hi kanan kiri depan belakang kita semua. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Om God Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Om God Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Valentine Days adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu nih. Atmosphere present a lovely candle pada tanggal 16 Februari di Atmosphere Room. Calling all teens di Surabaya, come and join us. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian, saudara kalian, dan siapapun yang kalian kenal karena bakal ada talk show by Pastor Elisha Basutopo. Dan jangan lupa untuk kalian pakai outfit semi formal. Untuk info lebih lanjut bisa kontak ke nomor di bawah ini. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Cheers, thank you untuk support dan partisipasinya dalam program kita, mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini ada 215 anak di bawah kegiatan sosial EOC in partnership dengan Compassion. Baik dari kategori anak SD, SMP, SMA, kursus, kuliah,
dan mengemban tugas mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Bukanlah hal yang mudah, ada pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan juga dana. Tapi karena bantuan, support, dan doa Anda, kita bisa terus konsisten dan berbuah. Kami memegang target finishing well bagi setiap anak yang terdaftar di bawah program kita. Dan kemenangan yang bisa disaksikan dari tahun ke tahun adalah anak-anak yang lulus dari program yang cukup panjang ini. Mereka memiliki pekerjaan, mentalnya diubahkan, kerohaniannya dibangun. Kapasitasnya dikembangkan sehingga ada perubahan pribadi, bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka dan orang lain. Seperti yang Anda tahu, apa yang kita lakukan bukan sekedar memberi makanan dan minuman, atau mengirim makanan dan minuman, atau visitasi, atau ibadah massal. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Tetapi yang kita lakukan adalah memilih langkah yang lebih menantang, yaitu pemuritan serta mentoring, serta tutoring harian dan mingguan bagi anak-anak ini. Staff, mentor, tutor, dan beberapa jemaat berjeri lelah setiap hari, setiap minggu demi konsistensi misi kita. Mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Karena doa dan support Anda, kita bisa memberikan bantuan berupa bantuan pendidikan, pemberian SPP, pemberian uang les, pemberian buku tulis sekolah, pemberian buku sekolah atau tas sekolah, pemberian seragam sekolah, pemberian uang pangkal, pemberian uang praktikum, pemberian les life skill seperti kursus komputer, bahasa asing, cooking class, musik, media, administrasi, dan lain-lain. Pemberian kursus khusus 1 tahun siap kerja. Bantuan dalam pertumbuhan kerohanian anak berupa mengadakan ibadah bersama, retreat bersama, pemberian hadiah bingkisan Natal, pemberian bingkisan Paskah, menyiapkan mentoring dan tutoring untuk semua anak. Bantuan untuk pertumbuhan fisik berupa pemberian makanan bergizi, vitamin, alat-alat mandi, ketahanan pangan, seminar tentang pola hidup sehat, renang bersama, olahraga bersama, dan juga pemberian sembako bagi keluarga. Memeriksa kesehatan berkala secara gratis. Bantuan keperluan sosio-emosional anak berupa bantuan konseling psikolog anak, memberikan pembekalan tentang keluarga dan anak, merayakan ulang tahun bersama, program ketahanan pangan, bantuan penanganan kekerasan, dan menyediakan tes bakat dan minat anak. Selain itu, juga ada bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak secara rutin kita lakukan, atau yang biasa kita sebut sebagai emergency, seperti pengobatan anak jika harus opname di rumah sakit. Kita juga menyediakan biaya SPP full jika kondisi keluarga benar-benar tidak memungkinkan untuk menyewa anak-anak. Tujuan dari kegiatan sosial kita adalah mengentaskan kemiskinan anak melalui pemuritan dan pengembangan anak. Dan kita sangat percaya bahwa ini adalah sarana dalam perkabaran Injil, serta menanamkan kasih Tuhan bagi setiap anak yang dilayani. Thank you Alpha Omega Church in partnership dengan Compassion untuk pengorbanannya. Dan boleh terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi bangsa ini. Tetaplah semangat memuridkan, membangkitkan pemimpin, merubah kehidupan. Nama Tuhan dipermuliakan, Soli Deo Gloria. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selalu mengucapkan terima kasih untuk support dari Bapak Ibu Saudara sekalian membuat gereja lokal kita, AOC baik lokal, global, Son of Praise, dan juga semua kegiatan sosial boleh berjalan dan orang-orang boleh terus ngalamin pertolongan dan perubahan kehidupan lewat apa yang kita lakukan. Dan sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan dan perpuluhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda baru di ruangan ini, jangan merasa terpaksa. Kalau mungkin Anda orang yang anti memberi, Anda juga tidak diharuskan. Tapi ketika kita memberi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi, menyayangi, dan memberkati setiap kehidupan kita. Dan lewat momen persembahan ini izinkan saya untuk mengajak kita melihat apa yang akan kita lakukan di beberapa bulan ke depan, khususnya sepanjang tahun 2025 ini. Kalau mungkin di 2 minggu terakhir kita sudah mendengar dan melihat apa yang Tuhan akan lakukan lewat tahun 2025 ini. Kita memegang sebuah tema yaitu Connect, di mana lewat tema Connect ini kita semua sama-sama terus didorong untuk melekat sama Tuhan, melekat kepada keluarga rohani kita, dan juga melekat atau nempel dan mengajak orang-orang yang jauh dari Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Tapi lewat momen ini juga saya ingin mengajak kita melihat apa yang akan kita lakukan dalam 2025, dan ada beberapa hal besar yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Juli tahun 2025 ini, 1 Juli 2025 kita akan membuat lagi konser Son of Praise di SSCC.
Dan mungkin kalau mungkin Anda berpikir kenapa kita buat lagi di tahun ini di 2025. Kalau mungkin Anda sadari, kita ingat atau nggak ingat, semua kita terlibat di dalamnya. Baik lewat lagu, penulisan, production, pelayanan dan lain sebagainya. Dan ini adalah tahun ke-15-nya Son of Praise boleh memberkati gereja-gereja dan bangsa-bangsa. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu juga karena doa, taburan, dan support Bapak Ibu Saudara sekalian yang membuat sampai di tahun ini kita masih boleh terus berdampak, going strong, dan terus memberkati gereja-gereja dan bangsa-bangsa. Nah oleh sebab itu 1 Juli 2025 itu akan jadi momen perayaan kita. Kita akan membuat sebuah konser yang besar lagi. Kalau tidak terbatalkan oleh anugerah Tuhan dan seizin Tuhan, akan ada beberapa kawan-kawan dari Jakarta yang akan support kita untuk hadir, beberapa guest stars dan singers yang akan nyanyi. Tapi acara ini Bapak Ibu Saudara sekalian dibuat dengan kurang lebih biaya kerja 1,5 sampai 1,6. Itu yang akan kita lakukan. Karena ada beberapa perhitungan dari semua panitia yang udah ngumpulin data-data. Lalu dari situ kita mulai punya perkiraan pekerjaan di 1,5 sampai 1,6. Dan saya mengajak kita semua, Anda bisa terlibat bersama-sama. Kalau nanti ditantang atau diajak, ayo jadi bagian, ayo jadi panitia. Please say yes, supaya kita semua bisa terlibat bersama-sama. Kurang lebih kita membutuhkan 250 sampai 300 panitia untuk bisa terlibat dalam acara ini. Dan by the way tempat ini sudah di DP, sudah dibayar juga. Supaya kita bisa mulai persiapan hal-hal berikut-berikutnya. So jangan lupa 1 Juli 2025 itu akan jadi momen perayaan di mana kita merayakan kebaikan Tuhan. Dan biar itu juga jadi momentum revival terjadi di gereja lokal kita. Dan juga bagi kehidupan banyak orang. Lewat Son of Praise 1 Juli itu hari Selasa 2025 di SSCC. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian akan kita lakukan bersama-sama. Kalau Anda melihat bahwa salah satu fokus gereja ini adalah generasi. Dan waktu Anda melihat bangunan di Palangkaraya kita bangun dan salah satunya yang difasilitasi adalah pelayanan generasi yaitu kids. Oleh sebab itu Palangka cuma punya satu gedung ibadah tapi ruangan kidsnya ada 3 saudara. Karena apa? Kita mau fasilitasi generasi dan kids. Dan mungkin kalau Anda lihat AOC Jakarta yang baru, walaupun mungkin tempat yang kita sewa nggak terlalu besar, dan kita memastikan bahwa pelayanan generasi atau kids dan teens itu juga terfasilitasi. Sehingga ruangan kids di Jakarta bisa dibilang sangat excellent, sangat baik untuk memfasilitasi anak-anak kecil yang ada. Nah oleh sebab itu AOC DPU juga nggak mau ketinggalan saudara. Lalu kita mulai mempersiapkan bagaimana AOC DPU juga akan kita terus benahi. Dan kalau kita sudah upgrade terus beberapa ruangan termasuk beberapa fasilitas ibadah, di teens juga sudah di-upgrade. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah untuk ruangan kids kita. Ruangan kids ini akan ada 3 ruangan yang dikerjakan. Yang pertama adalah ruangan main hall kids. Lalu yang kedua dan ketiga adalah 2 ruangan tambahan yang bisa dibilang cukup besar. Kita akan renovasi dan kita akan bangun. Perkiraan pengerjaannya itu per ruangan adalah 80 sampai 90 juta. Lalu kalau dikalikan 3 ruangan maka 270 juta. Jadi ini perkiraan yang akan kita lakukan di tahun ini. Kalau mungkin Anda mau terlibat, Anda tergerak untuk terlibat, you are more than welcome untuk bisa terlibat bersama-sama. Dan biar apa yang kita lakukan bersama-sama ini bisa terus menolong generasi demi generasi untuk ngalamin Tuhan dan ngalamin perubahan hidup dalam pelayanan kita bersama-sama. Dan ini yang bisa saya sampaikan untuk beberapa hal yang akan kita kerjakan di tahun 2025 ini. Boleh saya ajak kita sama-sama menundukkan kepala sekali untuk berdoa untuk persembahan kita. Tuhan terima kasih buat hari yang sungguh indah ini. Kalau kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memohon, meminta. Dan kami juga berterima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk boleh memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Bapak terima kasih bahwa Engkau memakai gereja lokal AOC maupun global Son of Praise dan semua kegiatan sosial kami untuk boleh menjembatani begitu banyak orang, begitu banyak keluarga dan jiwa-jiwa untuk terus ngalamin Tuhan dan ngalamin perubahan hidup di dalam Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan setiap persembahan taburan kami banyak orang boleh terus makin diperkenalkan dan makin tahu apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih dan kami percaya setiap kami yang terlibat Tuhan, Engkau juga mengerjakan perkara-perkara ajaib dan indah dalam hidup kami. Kami siap memberi dengan sukacita dan semua yang siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin, amin. Asir please and thank you.
momen siang hari ini saya undang keluarga dari Bapak dan Ibu Daniel Iwang dan Selvi Kosasi beserta anak Sean Gerald Ingkiriwang. Saya juga undang Hans dan Eliza bersama anak Bennett Hansen Sudikdo dan juga Lukas dan Intan bersama anak Sherlyn Crescentia Wijaya. Boleh naik ke depannya? Boleh naik ke depan aja. Naik ke depan lalu menghadap ke jemaat. Semua satu komsel tapi lucu ya, anaknya bisa lahirnya hampir berbarengan gitu, mirip-mirip. Wah. Well, kita akan berdoa sama-sama karena ini adalah sebuah langkah iman yang mereka ambil hari ini, di mana mereka ambil keputusan dari Hans dan Elisa, dari Lukas dan Intan, Daniel dan Selvi ambil keputusan untuk menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Artinya gini saudara, artinya Tuhan akan jadi pemilik, Tuhan akan jadi pengelola dari setiap anak-anak yang ada ini. Saya undang kita semua mengulurkan tangan kita sama-sama sebagai lambang kita ikut mendoakan mereka. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami juga datang untuk membawa keluarga Hans dan Elisa, khususnya juga buat baby Bennett, Hansen dan Sudikdo. Kami juga berdoa untuk keluarga Lukas dan Intan yang membawa baby Sherlyn Crescentia Wijaya. Kami juga berdoa untuk Daniel dan Selvi yang membawa Sean Gerald Ingkiriwang. Tuhan, these precious babies milikmu. Engkau jadi pengelola kehidupan mereka. Berkatilah bagi setiap anak-anak ini. Baik baby Sherlyn, Bennett dan Sean. Dengan hikmat, berkatilah dengan kesehatan tubuh, jiwa dan roh. Biar tubuh mereka dikuatkan, jiwa mereka selalu disegarkan oleh kehadiran Tuhan. Dan roh mereka akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah dengan kreativitas. Berkatilah masa depan dari anak-anak ini. Berkatilah hari esok mereka, pertumbuhan mereka, relationship mereka. Apa yang suatu hari akan mereka kerjakan. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak ini. Dan di dalam tangan-Mu, biar mereka menemukan ada favor yang besar. Anugerah yang dahsyat itu yang menyertai setiap langkah kehidupan anak-anak ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap suami istri. Dalam pernikahan mereka, dalam komunikasi mereka, dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Tuhan, Kau juga memberkati mereka. Berikan kekompakan, kesepakatan, romantisme, komunikasi yang terbuka. Semua yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berbuah. Apa yang mereka lakukan, Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah mereka parents yang bijaksana. Yang bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi anak-anak ini. Supaya lewat tangan-tangan papi, mami, daddy, mami yang ada di atas ini, Tuhan membangkitkan generasi bintang yang cemerlang bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Thank you. Thank you. Thank you. Sertifikatnya. Thank you. Thank you. God bless. Sekali lagi welcome to Alpha Omega Church Bapak Ibu Saudara sekalian. Tempat orang yang gak sempurna di mana kita belajar sama-sama jadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bulan ini kita masuk sebuah serial yang baru. Bukan baru sebetulnya, kontennya baru. Tapi sebuah judul yang mungkin pernah kita bahas sebelumnya, yaitu Rich Family, Poor Family. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, Rich Family, Poor Family. Dan dalam serial Rich Family, Poor Family hari ini, kita akan sama-sama melihat sebuah topik. Dan 1 bulan ini akan jadi sebuah pembahasan yang powerful. Saya nggak nyangka tadi pagi, di ibadah tadi pagi, kalau saya ingat saya sendiri sampai merinding. Tuhan melakukan hal-hal yang sangat dahsyat yang kita nggak pernah pikirkan dalam momen pembukaan Rich Family, Poor Family ini. Dan saya berdoa biar di momen siang hari ini, jam 10 ini, kita sama-sama juga membuka diri kita dan hati kita untuk melihat bagaimana Tuhan bisa memulihkan keluarga, pribadi, dan khususnya the next generation
bagi kemuliaan nama Tuhan. So di bagian yang pertama ini saya ingin mengajak kita melihat godly man versus rich man. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Godly man versus rich man. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya boleh tanya kepada kita, siapa yang pernah kehilangan barang yang berharga? Boleh kalau saya boleh tanya, Anda pernah kehilangan barang berharga? Ya, beberapa dari kita mungkin pernah. Mungkin ketika kita berpikir kita kehilangan barang berharga, kita berpikir, dompet saya pernah hilang. Isi dompet saya pernah hilang. Atau mungkin sertifikat tanah saya pernah hilang. Atau mungkin mobil saya, motor saya pernah hilang. Atau bahkan HP saya yang terbaru dan termahal pernah hilang. Saudara, kita mungkin pernah ngalamin kehilangan barang berharga dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali ketika kita ngomongin tentang sesuatu yang berharga, itu terbatas lalu terkotai pada pengertian ini. Berharga itu adalah hal-hal yang material, yang bisa kita pegang, yang bisa kita belanjakan, yang bisa kita pakai. Seringkali itu yang ada di pikiran kita. Tapi bagaimana dengan ini saudara? Hal berharga yaitu ini, integritas. Karena integritas juga merupakan sebuah barang berharga yang hari-hari ini, di generasi ini, di majunya zaman dan perkembangan, integritas jadi sesuatu yang kurang penting, kurang relevan, bahkan membuat akhirnya integritas dan nilai firman Tuhan itu jadi sesuatu yang kurang berharga bagi kita. Tapi coba Anda bayangkan kalau dalam hubungan suami istri tidak ada yang namanya integritas. Apa jadinya hubungan suami istri tersebut? Bayangkan ketika pria single, wanita single, kita hidup tanpa integritas. Maka kita sendiri juga sedang membangun kehancuran dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita ngomongin kehilangan sesuatu yang berharga, bukan hanya barang-barang yang bisa kita pegang, yang bisa kita belanjakan dan pakai, tapi di hari-hari ini kita juga perlu melihat pentingnya nilai firman Tuhan dan integritas itu jadi sesuatu yang berharga yang gak hilang. Karena dengan makin majunya zaman, tanpa integritas mulai terjadi shifting kalau Anda perhatikan hari-hari ini. Maka godly man itu sudah mulai dirubah dengan rich man. Ya kan? Padahal banyak godly man yang juga bisa jadi rich. Tapi rich man gak semuanya godly. Ya. Lalu yang namanya loving itu sudah mulai berubah, saudara. Loving father, loving husband, good father itu udah mulai sirna karena tidak adanya integritas dan nilai firman Tuhan. Nah sehingga dengan berubahnya zaman, jangan sampai kita juga kehilangan yang berharga. Hanya karena apa saudara? Kita merasa integritas dan nilai firman Tuhan itu udah gak relevan dalam kehidupan kita. So coba kalau Anda pikirkan Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita mulai merubah, godly man digeser hanya dengan rich man. Lalu kita mulai berpikir, iya kan, iya benar, hidup ini kan pasti butuh uang, semua orang pasti butuh duit, makanya cari orang yang kaya gitu, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita hanya menggeser godly man dengan rich man, maka banyak orang akhirnya sakit hati, bahkan ini saudara, yang dipikirkan generasi yang terlukai. Lalu kita mulai melihat ternyata supaya orang bisa dikasihi, kita bukan lagi belajar bagaimana menjadi good father, loving person, tapi kita mulai gini, spoiling generation. Memanjakan saja supaya saya dihargai, supaya saya didengar, supaya saya dilihat, supaya saya dicintai kembali. Lalu kita mulai mengubah, menggeser value integritas dari loving father, loving husband, menjadi ini saudara, menjadi orang yang hanya spoiling satu dengan yang lainnya. Hanya untuk apa? Punya approval. Nah sehingga kalau kita mulai melihat, kalau Anda mulai berpikir, wah ternyata integritas kalau nggak ada dalam kehidupan manusia, dalam generasi, dalam keluarga, yang terjadi saudara mau tahu dampaknya apa? Kadang kita pikir, udah nggak penting, udah nggak relevan dengan hari-hari ini. Perhatikan ini saudara. Tidak adanya integritas itu membuat yang pertama orang ngalamin yang namanya ini mental health issue. Saudara, tanpa adanya integritas, mental health issue itu terus berkembang. Sampai ditemukan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, tahun 2000 sampai 2022, yang namanya presentasi generasi untuk membunuh dirinya sendiri, itu naik menjadi 37%. So imagine, lalu sampai hari ini kita masih bilang integritas itu gak penting. Nilai firman Tuhan itu gak penting.
maka kita sedang membiarkan the next generation akan melihat terus. Ketika mereka kehilangan sosok, figur, atau mereka kehilangan yang namanya integritas yang bisa dilihat di depan mata, maka mereka akan mulai ngalamin di mana tingkat bunuh diri itu akan makin lebih tinggi dan makin lebih tinggi dan makin lebih tinggi lagi. Saudara, bukan hanya itu, mental friendship itu sedang terjadi hari-hari ini. 30 tahun lalu data itu bilang gini, setiap orang pasti punya 6 kawan dekat. 30 tahun lalu. Rata-rata satu orang punya 6 kawan dekat. Tapi hari ini, by this day we are talking today, 2025, 15% orang tidak punya kawan dekat. Artinya gini, saya punya kawan di sini, saya punya kawan di sana, saya punya kawan di sini, saya punya kawan di sana, saya punya kawan di tempat bermain, saya punya kawan di tempat kerja, tapi tidak punya teman dekat. Dan itu sedang shifting kepada generasi ini dan kepada generasi selanjutnya. Karena apa, saudara? Disebabkan tidak adanya integritas. Belum lagi Bapak Ibu saudara sekalian, yang membuat akhirnya banyak orang ngalamin krisis identitas. Krisis identitas juga disebabkan karena tidak adanya integritas di dalam keluarga. Sehingga mau nggak mau, diakui nggak diakui, mau disalahkan atau nggak mau disalahkan, kehadiran pria itu ternyata sangat-sangat penting bagi keluarga. Apalagi kehadiran pria yang sehat. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah dengar gini, aduh hari ini kok ngomongin pria, godly man, rich man gitu. Terus yang perempuan gimana? Yang wanita belajar apa dong hari ini? Ngap dong kita nggak ngerti apa-apa gitu. Saudara, kalau mungkin Anda seorang mama, ini doanya. Biar sebagai seorang mama Anda nangkap pembahasan ini. Lalu Anda dapat visi dari Tuhan, saya mau membangkitkan pria sehat di keluarga saya. Kalau mungkin Anda seorang wanita single, lalu Anda dengar pembahasan hari ini bukan kebetulan. Karena doa kita Anda akan tangkap sebuah visi. Bukan hanya Anda akan cari pria sehat yang bernilai firman Tuhan, tapi juga mendorong saudara kita, keluarga kita yang lain, supaya jadi pria yang punya nilai firman Tuhan yang baik dan sehat. Dan bahkan mungkin kalau Anda adalah oma atau emak-emaknya, dari keponakan, dari cucu, dari anak kita dan lain sebagainya, saudara. Doanya adalah gini, biar pembahasan ini menolong kita semua mulai mendoakan, mulai memuridkan, mulai membina anak cucu keponakan kita, biar mulai bangkit banyak pria-pria sehat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Karena saya sangat percaya orang perempuan itu punya kuasa. Untuk apa, saudara? Orang perempuan punya kuasa untuk menghentikan dan mematahkan serangan iblis. Orang perempuan itu punya kuasa untuk menghentikan dan mematahkan serangan iblis. Sehingga kalau Tuhan tempatkan Anda mendampingi seorang suami, kalau Tuhan tempatkan Anda untuk menjadi mama atas anak laki-laki, kalau Tuhan menempatkan Anda untuk menjadi saudara atau saudara laki-laki, ingat pesan hari ini. Tuhan titipkan kepada kita kuasa untuk apa? Menolong pria-pria juga. Supaya ada banyak pria-pria yang sehat, yang makin baik, yang bisa membangun generasi selanjutnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuk ke pembahasan yang A. Penyebabnya kejatuhan generasi. Apa sih penyebabnya kejatuhan generasi? Ternyata yang pertama adalah ini saudara, passive man. Pria yang pasif. Dan pesan hari ini bukan karena saya lebih baik dari pria manapun di ruangan ini atau yang online, bukan. Tapi karena saya mau terus belajar dan saya kepingin ajak kita semua juga terus belajar sama-sama untuk jadi pria yang lebih baik. Saudara, yang pertama penyebab kejatuhan generasi itu karena adanya passive man. Yang A itu passive man. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, waktu Hawa dicobai sama iblis. Perhatikan cerita ini. Ketika Hawa dicobai sama iblis, iblis memutarbalikkan fakta kepada Hawa. Dan yang dipertanyakan waktu itu adalah gini, loh Adam ini ngapain? Adam ini di mana? Kok sampai dia tuh mau makan buah yang diberikan dari Hawa kepada dia? Kenapa dia mau makan buah tersebut? Dan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka udah terperosok dalam kesalahan mereka. Saudara perhatikan Kejadian 3 ayat 17. Tegurannya bukan kepada Hawa. Tegurannya disampaikan kepada siapa? Kepada Adam.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini kepada Adam, karena engkau. Tuhan bilang sama Adam, karena kamu, karena pria, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Kembali lagi, karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lalu yang ditanyakan kan gini, loh kok Adam nggak negur Hawa? Kenapa Adam nggak speak up bahwa itu nggak boleh? Kenapa kok Adam ikut-ikutan makan? Kenapa Adam nggak bisa bicara kebenaran? Ternyata ayat ini waktu saya baca, ini wake up call buat saya. Ini juga wake up call mungkin buat Anda pria-pria yang nggak sempurna seperti saya. Karena apa saudara? Kita diingatkan jangan jadi pria pasif. Khususnya ketika kita bicara tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang berharga, sesuatu yang berintegritas, sesuatu yang mulia, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pasif. Nah, ketika kita mendengar ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah banyak generasi itu kehilangan arah? Baik dari anak sampai cucu, sampai the next generation itu kehilangan arah, kehilangan visi, kehilangan langkah mereka. Hanya karena apa saudara? Karena nggak ada pria dalam keluarga yang mau speak up the truth. Nggak mau menjadi pria yang berani mengucapkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan integritas firman Tuhan. Kebanyakan dari kita akhirnya memilih untuk diam. Dan akhirnya kehilangan generasi. So buat Anda istri-istri kalau Anda di ruangan ini. Saya tahu kadang jadi pria untuk mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang benar. Itu kadang nggak semudah teorinya, betul saudara ya? Kadang lagi ngomong bisa salah. Nggak ngomong juga salah. Menyampaikan salah, nggak menyampaikan juga bisa salah gitu saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, buat Anda para wanita, istri, atau mungkin wanita yang ada di ruangan ini, jangan lupa, supportlah suami kita untuk berani berbicara kebenaran. Supportlah pasangan kita untuk berani berbicara kebenaran kepada kita. Nah sehingga waktu kita itu sama-sama membangun keluarga, sama-sama jadi pria yang berani untuk nggak pasif, apalagi dalam hal integritas dan nilai firman Tuhan, di situ kita akan mulai bukan hanya menolong diri kita dan keluarga kita akan menolong the next generation untuk lihat tentang siapa Tuhan bagi hidup mereka. Passive man, itulah penyebabnya kejatuhan generasi. Yang kedua, penyebab kejatuhan generasi di Alkitab diceritakan juga karena ini, saudara, aggressive man. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, aggressive man. Aggressive man itu dijelaskan sebagai gini, bukan pria yang cuma ngomongnya kasar, perbuatannya kasar, tingkahnya atau kakinya yang kasar, bukan hanya itu. Tapi aggressive man itu artinya adalah gini, orang yang dikasih otoritas tapi di-abuse. Dikasih otoritas tapi disalahgunakan. Itulah aggressive man. Karena Kejadian pasal yang ketiga itu menjelaskan bahwa waktu dosa masuk ke dalam kehidupan manusia kepada pria, maka mereka akan mulai gini saudara, menyalahgunakan otoritas yang sudah Tuhan titipkan. Coba Anda perhatikan di mana ayatnya. Kejadian 3 ayat 16 bilang gini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Dan, perhatikan kata-kata ini. Ia akan berkuasa atasmu. Ia akan berkuasa atasmu itu sebagai akibat, perhatikan, sebagai akibat dari dosa, this man akan berkuasa atas Anda, tapi berkuasanya ini bukan berkuasa yang baik. Masih belum berkuasa yang positif, belum berkuasa yang ilahi. Ini berkuasanya yang abusif, memaksakan bahkan menekan. Nah sehingga karena dosa, banyak pria-pria itu jadi aggressive man yang gini akhirnya. Kita dengan mudahnya abusing otoritas yang sudah Tuhan titipkan kepada kita semua. Aggressive man. Nah sehingga nanti kalau anak-anak kita mulai ngelihat, oh ternyata kalau punya suami itu nggak di rumah, itu kasar, itu jahat gitu ya, itu ngawur gitu kehidupan. Oh ternyata yang kayak gini ini yang saya butuhkan dalam kehidupan saya.
Lalu the next generation akan mulai copy. Lalu mereka akan mulai ngeliat, oh ternyata nanti figur kayak gini yang saya cari. Lalu dari situ mulai lingkaran setan dibangun. Kenapa saudara? Dibangun dari passive man, dari aggressive man. Iblis memanfaatkan lingkaran setan tersebut. Nah, sekarang kalau kondisinya kayak gini, kita harus gimana? Mau ngomong salah, nggak ngomong salah. Menyampaikan salah, nggak menyampaikan salah. Bertindak salah, nggak bertindak juga salah. Kadang memang kita butuh kebijaksanaan dari Tuhan untuk menolong kita mengucapkan apa yang penting dan tidak mengucapkan apa yang tidak penting. Tapi yang paling penting lagi yang kita butuhkan sebagai pria-pria yang kadang kita ngelihat, saya lihat diri saya lihat kita semua ini kadang butuh pertolongan sebagai pria. Nggak ada seorang pun yang sempurna yang bisa jadi lebih baik banyak. Caranya gimana? Masuk ke poin yang B. Pentingnya Yesus Kristus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Pentingnya Yesus Kristus. Dalam Roma 5 itu dikatakan gini, ayat 12 dan 15. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Saudara, kalau kita lihat ini dahsyat loh saudara. Dari satu pria semua orang jadi berdosa. That's how powerful pria yang Tuhan tempatkan. Tapi ternyata dari satu pria juga semua orang bisa diselamatkan dan dibenarkan dari satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ternyata dari satu pria ini keselamatan, pembenaran bisa datang kepada manusia seperti saya, seperti Anda yang membutuhkan harapan untuk jadi pria-pria yang lebih baik ini. Nah, sehingga kalau saya boleh ingatkan kepada kita semua, mungkin kita pria yang menikah, yang belum menikah, yang mungkin pernah ngalamin divorce sekalipun. Hanya ada satu pria sempurna yang sesuai hati Tuhan. Hanya ada satu di sejarah manusia, namanya Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita mau menjadi pria yang lebih baik, satu-satunya jalan kita mau jadi pria sehat, hanya melalui Yesus. Satu-satunya jalan mau jadi pria yang lebih baik, yang lebih sehat, yang lebih utuh, hanya melalui Yesus. Kalau kita cuman, oh iya saya kepingin tuh kayak pria yang ada di majalah Forbes dulu tahun 2024 kemarin, ada si ini. Anda nggak tentu bisa nanti makin serupa dengan Yesus. Kalau kita cuman kepingin kayak pria yang ada waktu kita scroll di TikTok, scroll di Instagram, nggak menjamin nanti kita akan makin serupa dengan Yesus. Kalau kita hanya kepingin seperti pria yang ada di tempat gym gitu saudara ya, oh kayak ini yang bisa gini, kayak itu yang bisa gitu, kayak ini yang bisa gitu, nggak menjamin loh nanti kita ini akan jadi pria yang lebih sehat. So the only way, ternyata satu-satunya jalan untuk membuat kita jadi pria yang lebih sehat dan lebih utuh, bahkan berintegritas, hanya melalui Yesus. Karena mungkin kadang kita bilang gini, untung ya saya nggak kayak orang laki itu. Waktu kita lihat orang lebih buruk dari kita. Untung loh saya nggak kayak dia itu. Waktu kita lihat orang yang mungkin lebih bobrok dari kita. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, gimana semerasanya kita ini mungkin udah baik, udah bagus, jauh dari Yesus kita tetap nggak bisa kok jadi pria sehat. Maka kita perlu untuk terus dekat sama Tuhan untuk membuat kita bisa jadi pria yang lebih sehat, yang lebih utuh dalam perjalanan kita. Sehingga saya ngelihat, oh iya ternyata di Alkitab Tuhan tuh mencontohkan orang kusta itu orang yang sangat kotor, sangat menjijikkan. Bahkan dibuang, dijauhi, dikucilkan, dicemooh, dihina, diludahi.
Tapi waktu dia ketemu sama Yesus, Tuhan Yesus utuhkan orang kusta ini. Lalu saya ngelihat, iya benar juga, ini gambaran saya. Saya itu orang kusta itu. Kita pria-pria itu seringkali seperti orang kusta ini. Gak sempurna, penuh banyak kekurangan, luka-luka, borok-borok, dan kebobrokan kita. Making decision yang gak bijak. Ambil keputusan yang mengecewakan. Jadi teladan yang merusak generasi. Bukankah itu seringkali kita pria-pria? Tapi ternyata waktu kita cuma bilang dalam kebobrokan kita, aku kepingin kayak orang ada di Forbes. Nggak membuat kita jadi lebih sehat. Aku kepingin kayak orang yang ada di scroll TikTok dan Instagram. Nggak membuat kita jadi lebih utuh. Aku kepingin kayak orang yang ada di tempat ini, di tempat itu. Nggak membuat kita jadi lebih sehat. Tapi waktu orang kusta ini dia datang kepada Yesus. Justru Yesus yang mengutukkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Membuat dia jadi orang lebih baik. Demikian juga buat kita hari ini. Banyak di antara kita di ruangan ini, when we talk about men, bukan hal yang mudah. Karena banyak pria nggak seperti yang standar yang Tuhan mau. Bersyukurnya, Yesus sediakan harapan buat kita. Sebab satu-satunya pria yang paling berkenan di hati Tuhan namanya Yesus. Dan dia mau dekat sama kita, memulihkan, membangun, mengutuhkan setiap kita pria-pria bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Untuk belajar perlahan-lahan berproses nih, jadi pria yang lebih baik, jadi pria yang lebih sehat. Alkitab mencoba membantu kita untuk mengarahkan kita semua. Supaya saya dan Anda, kita semua bisa berproses jadi pria-pria yang lebih baik. Yang pertama, kita perlu belajar untuk ini, saudara, menjadi pria yang bertanggung jawab. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, pria yang bertanggung jawab. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di situ awal mulanya pria itu dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Itu tanggung jawab dari Tuhan pertama kali diberikan kepada pria, manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pertama, Tuhan kasih tanggung jawab itu termasuk tanggung jawab dalam pekerjaan. Bagi kita yang single, pria single, dari sejak awal, dari sejak muda, kita sudah harus terus mencoba untuk belajar bekerja, karena itu merupakan tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita. Termasuk kepada pria yang sudah menikah sekalipun hari ini, bukan hanya tanggung jawab kita di pekerjaan. Tapi ternyata ini saudara, mengerjakan kehidupan rohani kita, pernikahan kita, keluarga kita, parenting kita, itu juga tanggung jawab dari seorang pria. And the more we connect to God, semakin kita tuh connect sama Tuhan, makin melekat sama Tuhan, sebenarnya makin kemalasan itu akan sirna dari diri kita. Karena seringkali kadang kita memilih tanggung jawab saya ini, pokoknya saya kerja, saya kasih makan, saya sediakan, saya kasih uang, that's it. Lalu kita lupa ada tanggung jawab yang lain, bukan hanya kita kerja, tapi ternyata personal life kita, kehidupan rohani kita, pernikahan kita, parenting kita, itu semua tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, sehingga waktu kita makin melekat sama Tuhan, pria-pria yang ada di dalam Yesus nggak akan makin malas. Tapi justru akan makin merasa banyak tanggung jawab harus saya emban dalam hidup saya. Pria-pria yang ada di dalam Tuhan, kita nggak akan hidup makin asal-asalan. Tapi justru kita akan merasa saya punya banyak tanggung jawab dalam kehidupan saya. Dan saudara, ketika kita diajak untuk punya tanggung jawab dalam keluarga, termasuk berkeluarga, membangun keluarga, itu tanggung jawab dari Tuhan. Makanya dikatakan beranak cuculah, bertambah banyak. Cuman hari-hari ini aneh. Ini mungkin dari masalah integritas akarnya. Coba Anda pikirkan, 2024 itu unik. Dalam acara-acara youth, teens, termasuk acara-acara seminar dan berbagai macam hal yang kita lakukan, pertanyaan tentang child free movement ini udah muncul terus loh. 2024 di generasi kita di Indonesia.
Boleh nggak kalau child free movement? Gimana tanggapan pastor tentang child free movement? Apakah bertentangan dengan prinsip firman Tuhan kalau kita memilih child free movement? Saudara mau tahu child free movement? Masih SMA udah tanya tentang child free movement. Udah mikir mungkin nanti kalau sudah menikah sudah nggak perlu punya anak. Kecuali memang itu kehendak dari Tuhan. Tapi bayangkan generasi ini udah mulai berpikir ke sana loh saudara. Child free movement. Ternyata kalau kita lihat, kita pelajari di balik semua pertanyaan, dari semua ketakutan, dari semua mungkin logika yang mereka punya tentang child free movement ini. Saudara mau tahu nggak? Ternyata di baliknya adalah gini. Karena manusia kepingin lepas tangan dari yang namanya tanggung jawab. Termasuk ini saudara. Takut menderita. Takut nanti kalau susah. Lalu muncullah pikiran yang akan mencoba masuk ke generasi kita, child free movement. Ternyata kalau mungkin mereka itu melihat tanggung jawab itu ada di tengah-tengah keluarga mereka, itu akan mencoba merubah dan breaking ketakutan, bahkan menghindari tanggung jawab dan menghindari hidup susah. Dan yang dibutuhkan adalah kembalinya integritas ke dalam apa? Setiap keluarga. Diawali dari mana? Diawali dari saya sebagai pria, diawali dari Anda sebagai pria. Pria yang bertanggung jawab. Nah oleh sebab itu di dalam Yesus, kita nggak akan takut kok penderitaan yang muncul dari tanggung jawab yang harus kita pikul. Karena apa? Yesus menunjukkan dia bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Maka setiap pria yang nangkep DNA-nya Tuhan, kita juga akan mulai belajar bagaimana punya tanggung jawab. Baik diri kita, kerohanian kita, pekerjaan kita, termasuk bagi keluarga yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Karena kalau Bapak Ibu saudara sekalian coba perhatikan, kita agak renungkan lagi Kejadian 2. Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan bilang gini, gak baik nih. Adam ini sendirian, seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Tapi ternyata di ayat 19 sampai 20 nggak langsung disediakan Hawa. Ayat 19 sampai 20 itu ternyata Tuhan kasih apa? Kerjaan dan tanggung jawab. Baru di ayat 21 sampai 22 Tuhan kasih kepada dia pendamping yang sepadan. Artinya apa saudara? Cuman dari 5 ayat ini kalau kita pikirkan, kita renungkan baik-baik. Kenapa kok harusnya ya pria itu begitu Tuhan bilang, oh aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Nggak disuruh kerja dulu tapi langsung dikasih Hawanya. Kenapa kok dikasih kerjaan dulu lalu baru dikasih ini saudara. Pasangan yang sepadan dan Hawa. Artinya gini saudara. Kita sering berpikir bahwa identitas kita hanya pada pencapaian pekerjaan saja. Tapi di dalam Tuhan beda. Identitas kita bukan hanya ada di pencapaian pekerjaan. Identitas kita waktu kita bisa mengasihi penolong yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu juga identitas pria yang bertanggung jawab. Nah sehingga yang pertama Tuhan dorong kita semua ayo jadi pria yang bertanggung jawab. Baik bagi diri kita, bagi keluarga yang Tuhan titipkan, and for the next generation. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, pria yang menjagai. Apa yang bisa kita lakukan saat kita berproses nih, menjadi pria yang sehat? Yang kedua adalah pria yang menjagai. Maka di Alkitab digambarkan gini, Bapak mengasihi kita seperti mengasihi anaknya. Gembala menjagai domba-dombanya. Boas itu yang menebus Ruth. Karena Boas bilang kepada ahli waris yang bisa menebus kepemilikan Elimelek, kamu yang tebus. Enggak, ini enggak ada untungnya buat aku rugi. Boas menunjukkan sebagai penebus yang berikutnya, walaupun rugi, dia tebus kepemilikan Elimelek. Dia tebus Ruth menjadi istrinya. Dia nikahi Ruth sampai punya anak yang bernama Obed. Lalu dari situ keturunan Raja Daud sampai Yesus Kristus muncul. Saudara, mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu DNA-nya menjagai. Seperti bapak sayang anaknya.
Gembala menjaga dombanya. Boas menebus Ruth sampai dijagain. Saudara bayangkan, Tuhan titipkan DNA ini kepada pria loh. Supaya pria punya ini saudara, punya DNA menjagai. Apa yang kita jagai Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita menjagai rohani, emosi dan intelektual dari keluarga kita. Kita menjagai rohani, emosi dan intelektual. Ibaratnya seperti gembala yang menggembalakan, pria itu ternyata menggembalakan istrinya, anak-anaknya. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita dititipin sama Tuhan, rohani kita sendiri kita harus jagai. Rohani pasangan kita, anak-anak kita harus jagai. You have to make sure. Pasangan kita ini, dia ini makin serupa dengan selebgram yang di TikTok aja, atau dia akan makin serupa dengan Kristus. Itu ternyata tanggung jawab pria ya. Apakah pasangan kita atau anak-anak kita ini bisa berelasi dengan baik dengan orang-orang di level ekonomi yang berbeda? Itu semua juga tanggung jawab dari seorang pria yang menjagai. Termasuk ini saudara, apakah istri kita, anak-anak kita makin kenal siapa dirinya di dalam Tuhan, nilainya di dalam Tuhan, berharganya dia di dalam Tuhan. Do they realize, apakah mereka makin kenal Yesus itu sebagai Tuhan yang pribadi buat mereka? Itu semua adalah bagian dari pria yang menjagai. It's not easy ternyata. Tapi disinilah Tuhan ciptakan pria serupa dengan gambarnya dia. Seperti gembala yang menjaga domba, bapak yang menyayangi anak, Boas yang menebus Ruth, demikian juga DNA Tuhan dia taruh. Supaya saya dan kita semua belajar untuk menjadi pria yang menjagai. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya bagi kita yang punya anak perempuan di rumah, kita perlu benar-benar bijaksana dalam area ini saudara. Menjadi pria yang bertanggung jawab, pria yang menjagai. Karena apa yang kita etalasakan di rumah, itu nanti akan diserap oleh anak kita. Tentang bagaimana dia akan diperlakukan. Apa yang kita etalasekan kepada pasangan kita, cara kita berkomunikasi, cara kita mengasihi, menyayangi, menghormati, itu semua juga akan diserap. Lalu anak perempuan akan berpikir, cara daddy saya memperlakukan mama saya, demikian nanti saya akan diperlakukan. So if you want to break, kalau kita mau patahkan lingkaran setan bagi generasi, saya rasa hari ini sebuah momen revival yang penting bagi kita, gereja lokal ini. Pria-pria harus kembali kepada hati Yesus, menjadi pria yang serupa dengan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana cara kita berproses menjadi lebih baik? Alkitab mendorong kita bukan hanya menjadi pria yang bertanggung jawab, pria yang menjagai, tapi juga menjadi pria yang memimpin. Saya kepingin ajak Anda lihat 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ini momen breakthrough-nya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah siapa saudara? Dengan keras 2, 3, laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Perhatikan ayat ini bilang apa? Kepala perempuan ialah laki-laki. Tapi saudara perhatikan gak 1 Korintus 11 ayat 3 sesuatu udah berubah. Kalau tadi Anda baca di Kejadian pasal yang kedua, waktu manusia jatuh dalam dosa, kutukan dosa bilang apa? Kamu akan birahi kepada suamimu dan ia akan menguasai kamu. Abusing the authority over you. Tapi ternyata God is so gracious. Dia patahkan kutuk dosa atas pria, atas saya, atas kita pria-pria ini. Lalu 1 Korintus 11 ayat 3 bilangnya gini. Kristus itu kepala dari tiap laki-laki. Dan tiap laki-laki itu adalah kepala atas perempuan. Bukan lagi kita akan jadi orang yang abusing authority over women. And kids and generation, bukan. Tapi 1 Korintus 11 ayat 3 ini hope buat saya dan buat kita semua yang ada di ruangan ini. Yang mungkin kita masih struggling menjadi pria yang lebih baik, pria yang lebih bijaksana dalam kehidupan kita.
Tapi tahu nggak, ayat ini harapan. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Bukan orang yang abusing authority over perempuan dan anak-anak. Tapi ayat ini mengarah kepada leadership role yang seperti Yesus. Memimpin seperti Kristus memimpin. Memimpin seperti Kristus memimpin. Itu dia turunkan atas semua kita. Pria-pria hari ini. Sehingga kalau Anda lihat dari kejadian waktu dosa masuk ke dalam pria. Bisanya apa? Abusing authority. Abusing itu kan gini. Yang harusnya dilakukan gak dilakukan. Yang salah dilakukan, yang benar gak dilakuin. Banyak. Abusing itu contohnya banyak. Tapi Tuhan mulai ubahkan itu dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Dan boleh gak Anda terima ini pria-pria termasuk saya. No longer sin over us. Tapi dia jadikan kita kepala. Artinya ini. Bisa memimpin seperti Kristus memimpin. Punya kerendahan hati, punya kebesaran hati. Punya hati Bapak bagi generasi ini. Dan saudara kata kekudusan. Banyak gereja suka mainin kata kekudusan dan jadi manipulatif. Banyak gereja suka mainin kata kekudusan dan playing control over people hanya gara-gara kata kekudusan. Tapi saya cuma kepingin mendorong kita semua di gereja ini. Penting buat pria untuk memahami kekudusan Tuhan. Supaya apa saudara? Kita bisa memimpin keluarga kita kepada dan di dalam kekudusannya Tuhan. Dan saya enggak, please, AOC enggak akan pernah pakai kata kekudusan untuk manipulasi Anda, enggak akan. Let's be real dalam hidup ini. Tapi ketika kita memahami kekudusan Tuhan, kita akan mulai memimpin diri kita, keluarga kita, kepada dan di dalam kekudusannya Tuhan. Dan sehingga membuat kita semua hari ini sadar, wow, ternyata Tuhan itu punya rencana yang baik. Opening RFPF buat saya hari ini di tahun 2025 ini sesuatu yang unbelievably powerful. Karena dia bukan hanya mau menolong keluarga, tapi dia kembalikan kita semua pria-pria dalam rencana dan gambarnya Tuhan yang indah dan luar biasa. Dan doa saya, kita gak akan jadi passive man, kita gak akan jadi aggressive man. Kita jadi wise man. Yang betul-betul hidup menuntun, mengarahkan, membina. Dan dipakai Tuhan bagi pasangan, bagi anak, bagi generasi. Nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita semua. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu. Tadakan tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Dengan tangan diturunkan, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Berapa banyak di ruangan ini pria-pria yang berkata, Tuhan, saya ini butuh pertolongan Tuhan. Saya butuh campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mampu sendirian. Tapi saya mohon Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu itu yang menolong saya, mengubahkan dan membangkitkan saya menjadi pria-prianya Tuhan yang sehat. Kalau itu Anda pria-pria, tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri, boleh nggak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Dan sementara kalau Anda wanita, Anda istri, Anda anak, atau Anda datang sendirian dengan kawan komsel, boleh nggak Anda ulurkan tangan kepada orang-orang yang Anda kenal. Sementara kita akan berdoa, wanita-wanita, mama-mama, wanita single, oma-oma, ulurkan tangan Anda kepada pria-pria yang ada di ruangan ini. Karena hari ini marking sebuah perubahan dan revival yang akan terjadi di tahun ini bagi keluarga dan juga bagi generasi selanjutnya. Tirukan doa saya pria-pria. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bawa hati saya, seluruh hidup saya, kuasailah, lingkupilah dengan roh-Mu, dengan kekuatan-Mu. Ubahkan saya menjadi pria yang bertanggung jawab, menjadi pria yang menjagai, menjadi pria yang memimpin. Dan biar hidup saya makin serupa dengan Yesus. Urapan-Mu ada atas kami, pria-pria di ruangan ini. Mulai hari ini, hidup kami gak akan pernah sama lagi. Akan ada revival terjadi di keluarga kami, di masa depan kami, dan bagi generasi yang akan datang. Dipermuliakan Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kemudian percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Angkat tangan kita ke harapan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bahwa terima kasih ya Tuhan buat hari yang sungguh indah ini. What a beautiful presence of the Lord ada di sini bersama dengan kami. Tuhan, this is just the beginning of something greater yang Tuhan mau kerjakan. Di tiap keluarga dan bagi generasi. Tolong kami untuk membuka hati kami semua. Hamba-Mu berdoa Tuhan akan ada pria-pria yang bertanggung jawab atas dirinya, atas kerohaniannya, atas integritas, atas karakternya. Akan ada banyak pria-pria yang mulai muncul yang makin komunikatif, makin terbuka, makin berhikmat dalam berkomunikasi. Makin banyak pria-pria yang makin romantis, makin mengasihi. Dan bahkan Tuhan buat mereka makin bisa menularkan kasih Tuhan dengan cara yang indah, dengan cara yang romantis kepada pasangan mereka. God, you move in a different way hari ini.
Dan tolonglah kami pria-pria untuk boleh terus makin serupa dengan Yesus. Yang kuat, yang bijaksana, yang decisive, tapi juga bisa terus mengasihi dan rendah hati seperti Kristus. Itulah kami ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepada Engkau. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing dan menadahkan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat, kebijaksanaan, supaya kami boleh terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, Kau juga memberkati semua kami membawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama, tapi Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami pulang dan kami sadar terus melekat sama Tuhan itu kekuatan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Happy Sunday, Tuhan berkati kita sekalian, sampai jumpa minggu depan.